Oke, ya. Kita membahas terkait dengan HO model ya. Jadi bahwa Hexer Ohlin dia itu adalah dosen dan muridnya ya seperti itu. Jadi mereka mengeluarkan teori atau dia memunculkan teori sebagai bentuk kritik dari apa namanya teori-teori sebelumnya ya. Jadi teori si kaum klasik. Makanya di sini si HO di sini ya ini masuknya adalah ke aliran neoklasik ya termasuknya. Nah, di sini di tulisannya yang fenomenal ya seperti itu yaitu di tahun 18 di tahun 1919 atau 1917 ya. Teori yang terkenal faktor Indomen di sini adalah dikeluarkan di 1918 atau 1919 ya, saya agak lupa. Ya, jadi intinya di sini bahwa apa namanya lagi-lagi di sini karena merupakan teori perdagangan internasional, maka di sini adalah teori ini lagi-lagi mendasari apa namanya hubungan perdagangan internasional antar kedua negara ya seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan kritik ya, tapi lebih ke pengembangan modelnya si klasik, terutama si modelnya si Ricardo ya seperti itu. Ya, oke. Oke, jadi di sini apa namanya pertama teorinya itu adalah si HO, kemudian nanti muncul ya, nanti teorinya menjadi host ya, HOS ya. Jadi di sini di S-nya adalah si Samuelson ya. Jadi di sini bahwa si Hexer Ohlin ya, Hexer ini and his student Ohlin work in the early part ya. Jadi di 1919 atau 1918 ya, seperti itu. Oke. Jadi di sini penekanannya adalah di sini ya. Jadi lebih ke resource endowment ya. Resource endowment di sini adalah faktor produksi berlebih ya, faktor produksi berlebih ya. Ini yang mendasari apa namanya bahwa nanti suatu negara mereka akan memiliki keunggulan secara komparatif ya, dan ini nanti yang menjadi dasar munculnya teori keunggulan kompetitif ya seperti itu. Nah, jadi di sini bahwa nih ya attention-nya adalah pada resource endowment, sehingga ya mengacu dari kaum klasik bahwa faktor produksi nanti ya kemarin sudah ada labor ya, kemudian nanti ada capital ya, ada modal ya, ada capital. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar. Artinya nanti mereka lagi-lagi akan memiliki keunggulan pada labor atau pada capitalnya ya, seperti itu. Nah, nah, kemudian di sini lagi-lagi ya teori-teori ini dibangun mengacu pada asumsi atau ada dasar yang digunakan ya. Artinya asumsi-asumsi ini nanti ini harus terpenuhi ya. Sama dengan kaum klasik ya. Jadi di sini ada dua negara, dua komoditas. Kemudian di sini ada two factors ya. Jadi tadi faktor produksinya ini adalah ada labor, ada capital ya. Kemudian perfect competition exists in all market ya. Jadi di sini lagi-lagi ya apa namanya asumsinya sama ya kemarin dengan klasik ya dengan si Ricardo bahwa pasar sifatnya persaingan sempurna ya seperti itu. Kemudian each country's endowment of factors is fixed ya. Jadi di sini bahwa faktor endowment yang mereka miliki itu sifatnya adalah tetap. Dia tidak bersifat IRS maupun DRS ya. Jadi sifatnya itu bukan increasing return to scale maupun decreasing return to scale. Makanya di sini sifatnya adalah fixed ya, tetap ya.
Tetap di sini bukan berarti sama antar kedua negara ya. Tetap di sini adalah kondisinya adalah tidak bertambah ya. Jadi nanti satu negara yang mereka memiliki keunggulan di dalam taruhlah capital ya mereka tetap dalam artian mereka fokusnya adalah di komoditas yang notabene basisnya adalah capital ya. Kemudian factors mobile internal but immobile international ini sama persis ya kemarin ya dengan yang di klasik ya dengan yang di klasik seperti itu. Oke, lalu asumsi yang lain adalah each producer has a wide range of option as to how to produce X or Y ya. Jadi di sini producer have wide range to option as how to produce. Jadi kemarin adalah di PPF ya, di kurva PPF kemarin ya, itu. Kemudian if K is cheap relative to labor, a relatively capital intensive method will be adopted ya. Jadi ketika K ya, K is cheap relative to labor ya, maka capital intensive method akan diadopsi, artinya akan dipilih ya. Kemudian kebalikannya ya. If Q is expensive relative to labor ya. Ketika K ya, K ini berarti capital ya. Jika modalnya lebih murah terhadap labor, maka yang dipilih adalah capital intensif ya dan sebaliknya. Oke, tadi yang saya sampaikan bahwa each country has the same CRTS technology. Ya, tadi tidak hanya faktor produksinya yang sifatnya fix, ternyata di sini teknologinya di sini sifatnya adalah constant return to scale ya, constant return to scale ya. Ya, to scale. Taste and preference on the same for both countries ya. Jadi di sini sudah ada variabel lain ya. Ya, variabel lain yaitu adanya taste, yaitu adanya teori perilaku ya, behavior ya di mikro ya. Taste and preference are the same for both countries ya. Jadi taste-nya, seleranya itu sama, kemudian preferensinya itu juga sama ya. Sama artinya terhadap X maupun terhadap Y ya. Terhadap X maupun terhadap Y ya. Ini ya same-nya di sini adalah untuk komoditas X maupun komoditas Y ya. Kemudian no transportation cost, lagi-lagi di sini belum ada biaya transportasi ya, belum ada biaya transportasi. Kemudian terakhir no policy restricting the movement of goods between countries. Artinya di sini bahwa borders ya, custom itu belum ada. Belum ada. Artinya di sini bahwa meskipun pergerakan faktor produksi tadi immobile among countries, tetapi di sini ada pembatasan lain yaitu no policy restricting ya, tidak ada kebijakan yang membatasi ya, yang membatasi apa? Membatasi movement of goods ya. Jadi tidak ada kebijakan yang nanti misalnya gini ya, misalnya ada kuota impor lah, kuota ekspor lah, dan seterusnya. Ini belum diberlakukan di sini. Maksudnya adalah seperti itu. Artinya barang X ketika dia akan bergerak ke negara B atau vice versa ya, maka nanti tidak ada larangan, tidak ada kebijakan terkait dengan hal itu ya. Itu. Ini asumsi yang harus dibangun, asumsi yang harus dipakai, asumsi yang harus digunakan dalam teori Hoss di sini ya. Kemudian konsep dan terminologinya adalah seperti ini ya, ini hampir sama atau hampir sama dengan
si klasik kemarin, yaitu bahwa capital labor ratio for good X is simply QX per LX and for Y adalah KY per LY. Ya, K di sini adalah ke kapital, ya, ke kapital, ya tadi ya, ke kapital, L-nya adalah labor, ya, labor ini ke kapital, ya, modal. If jika KX per LX lebih besar dari KY per LY, maka produksi barang X is capital intensive, ya. Capital intensive ketika rasio barang KX terhadap LX itu lebih besar rasionya ketika dihadapkan dengan barang KY terhadap LY, ya. Oke. Makanya di sini production of good X is capital intensive terhadap production of good Y, ya. Ini, ya. Kemudian, for example, the amount of capital per worker in the US petroleum and coal industry is ini, ya. Misalnya ini adalah capital amount of capital per worker. Kemudian di sisi lain atau di apa namanya di figure atau di nanti di tabel lain adalah for a product ini adalah di 8.274, di sini 468.000. Maka di sini petroleum and coal is produced in a relative capital intensive, ya. Capital intensif. Kenapa? Karena di sini ya di coal dan petroleum di sini bahwa industri ini intinya adalah biaya per tenaga kerjanya lah bahasanya itu lebih gede, intinya adalah seperti itu. Beda halnya nanti dengan di apparel, ya. Beda halnya nanti dengan di ya TPT gitu aja lah, tekstil, ya, tekstil dan produk tekstil. Tekstil dan produk tekstil itu hanya 8.274, ya. Makanya di sini industri X dalam hal ini adalah petroleum and coal, mereka lebih ke capital intensif, ya. Nih ya, capital intensif. Ya. Jelas ya? Artinya di sini bahwa KX per LY artinya biaya, ya, biaya labor KX per LX-nya itu lebih gede. Intinya adalah seperti itu dibandingkan dengan KY, Y-nya di sini adalah Y untuk apparel, ya, untuk TPT terhadap labor TPT, ya. Itu. Oke, lalu also production of Y must be relative labor intensive, ya. Sama ketika KX per LX, maka LY per KY itu lebih besar dari LX per KX. Maka di sini clothing is produced in a labor intensive manner as compared to petroleum and coal, ya. Jika pembandingnya tadi adalah petroleum, ya. Oke. Oke, makanya nanti ada istilah padat modal dan padat karya, ya. Padat modal versus padat karya, ya. Padat karya ini tadi adalah untuk yang X, ya. Ini untuk yang Y. Tadi ini adalah contohnya untuk TPT. Kemudian ini tadi contohnya adalah petroleum and coal, ya. Ini ya, jelas ya. Oke. Lalu ini contoh data, ya, ini adalah contoh data. Jadi di sini relative factor intensive select Canadian industry, ya. Canadian industry dalam Canadian dollar, ya. Jadi ada komoditasnya, kemudian ada capital per employee-nya. Ya. Ini ya di note, ya. Jadi ini adalah capital per employee. Petroleum and coal sekian.
chemical sekian, paper sekian, transportation equipment ini paling rendah di sini adalah clothing ya, clothing ya. Tadi industri tekstil ya. Clothing itu lebih ke garment ya, bukan tekstil ya. Lebih ke garment ya. Oke, garment. Oke, ini adalah contoh capital per employee dari masing-masing industri ya dalam dolar. Artinya di sini Anda bisa melihat ya, Anda bisa melihat di sini apa namanya cost atau capital per employee untuk masing-masing industri ya. Ternyata di sini Petroleum and Co itu paling tinggi ya, paling tinggi dibandingkan dengan industri yang lain ya. Nanti Anda juga bisa melihat ya, Anda bisa melihat data ya, Anda bisa melihat data di negara kita nanti ya. Jadi nanti Anda bisa membandingkan apakah di negara berkembang ya, mungkin yang ini ya, yang akan membuat paper terkait ini ya, Anda nanti bisa membandingkan ya, apakah di Indonesia ya, yang notabene adalah negara berkembang, capital and labor industry di sini apakah masih nampak kan seperti itu juga bisa ya, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya adalah country negara A is said to be capital abundant relative to country B if ya. Ini syaratnya ya. Jadi syaratnya hampir sama dengan kemarin ya. Kemarin ada A kecil dan seterusnya. Ya, kalau di sini adalah langsung notasi K per L dari A. Ketika di sini KLA ya, KLA ya, sebenarnya ini A-nya A kapital tapi kecil ya. Kemudian di sini lebih besar dari K per L di B, di negara B, ya, ya maka A adalah memiliki faktor abundan, ya, faktor indomen di barang yang sifatnya capital goods, ya. Ini nanti menjadi prasyarat yang harus yang harus difahami ya. Ketika K per L A lebih besar dari K per L B ya, maka otomatis A kecil di sini sebagai notasi negara ya, maka berarti kan di sini ini taruhlah penyebutnya sama misalnya kan. Penyebutnya sama, kalau K-nya ini lebih gede berarti kan yang di sisi sebelah kiri di sini ini kan berarti kan lebih besar, maksudnya seperti itu ya. Oke, for example in the US has a capital stock sekian triliun and labor force-nya sekian juta, maka K per L-nya adalah 32.000 ya. Jadi di sini 4,8 triliun dibagi 4,8 triliun dibagi dengan 153 juta ya. Ketemunya adalah 32.000 ya, 32.000. Kemudian di Meksiko for the same industry misalnya ya, KL for Mexico work out ya, totalnya adalah 328 billion ya, 328 miliar ya, dibagi dengan 45 juta. Ketemunya ya di sini adalah 7 Oke, ketemunya di sini ya sama dengan 7.282, maksudnya seperti itu. Nah, karena di sini ya 7.282 itu lebih kecil dari 32.000, ini tadi di US ya, ini di US, kemudian ini di Meksiko ya tadi ya, di Meksiko. Ya, di Meksiko, maka therefore the US is K abundant relative to Mexico.
automatically Mexico is relatively labor abundant. Ya, jelas ya. Artinya di sini adalah istilahnya bisa dikatakan total GDP lah ya. Total GDP untuk by industri, tetapi ya total GDP by industri misalnya ini industri petroleum tadi ya. Misalnya industri petroleum ya total GDP untuk industri tersebut berapa ya dibagi dengan jumlah tenaga kerja ya, atau bisa dikatakan di sini jumlah penduduk misalnya ya. Tinggal lebih gede yang mana ya, itu. Nah, nanti Anda bisa melihat ya, bisa melihat di Indonesia ya, di Indonesia. Jadi industri-industri di Indonesia ya, industrinya apa saja? Ya, industrinya apa saja, 2, 3 dan seterusnya. Nanti Anda cari berapa total outputnya seperti itu ya, total output kemudian dibagi dengan tenaga kerjanya. Maka nanti akan ketemu ya, akan ketemu. Artinya industri apa saja yang notabene di situ memiliki atau dia sebagai apa namanya abundan ya atau endowment ya. Itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya, sangat jelas ya. Oke, kemudian relative factor endowment select country ya dibandingkan di Amerika ya. Misalnya ada Jepun ya, ada Jepang ya 49.000 capital per worker, kemudian di franc 31.800, di US 31657, Australia, Kanada, Meksiko ya. Relative factor endowment sector country. Ini capital per worker ya, ini tidak dipisahkan by industri tetapi total ya, total. Ya, oke, artinya apa? Artinya di sini kelihatan kan bahwa di Jepang ya, di Jepang itu adalah key abundant ya, key abundant ya. Most key abundant ya. Ya, di Indomen ya, key abundant. Kemudian disusul franc, kemudian US, terakhir adalah di Meksiko. Nah, di sini ketika Jepang ya, ketika JPG di sini versus Meksiko ya, maka jelas franc ya versus Meksiko jelas US dan seterusnya ya. Itu kalau basisnya di sini adalah capital per worker ya, capital per worker. Oke. Lalu selanjutnya to summarize good approaches relative key or intensive ganti relative key or abundant. Oke. Kemudian di sini ya misalnya ya masih di terminologi bahwa misalnya di sini faktor harga of labor itu adalah wages ya, wage dinotasikan dengan W, kemudian faktor price of capital is denote O ya. Ini adalah biaya modal, ini biaya tenaga kerja ya. If labor is relative expensive, relative big number. If labor relative cheap, will be a relative small number. Oke ya, sama ya konsepnya ya. Kemarin di klasik itu A kecilnya ya, A kecilnya. Kalau ini W per R-nya, artinya ketika expensive, if labor is relative expensive, W per R will be a relative big number ya. Kemudian sebaliknya. Labor is relative cheaper. Nah. Oke ya, karena ini apa penyebutnya ya penyebutnya. Labor is relative cheaper.
berarti biaya tenaga kerja akan relatif lebih murah, maka will be relative small number. W per L-nya maka akan kecil ya, otomatis ya. Nek W ini kecil, penyebutnya besar, otomatis kan akan kecil. Sebaliknya, ketika label ini relatif expensive, maka ketika W per L-nya ya penyebutnya itu lebih gede dari pembilang, lebih kecil dari pembilangnya, maka big number ya. Sama juga misalnya 10 per 5 ya dengan 5 per 5 gitu aja, atau ekstrimnya 10, 5 per 10 lah ya. Kan seperti ini ya. Oke, jelas. Kemudian more on factor price. What makes labor relative expensive? Ya, if it is a relative scarce, ya. Bagaimana makes labor relative expensive? Ya, bagaimana ketika labor relative expensive, maka if it relatif akan terjadi kelangkaan, ya. What makes labor relative cheap, maka akan terjadi faktor endowment, ya, faktor berlebih, ya, faktor berlebih. Ya, ini akan terjadi kelangkaan. Kemudian if big number that is capital abundant, there will be a relative big number reflecting the relative scarcity of a land and abundance of key. Ya. Oke ya, ketika atau jika K per L di negara A is a relative big number, ya, big number, capital is relative abundant, ya, big number ya. K per L-nya besar, ini menunjukkan capital relative abundant ya. Berarti menunjukkan K-nya di sini besar ya. W per L will be relative big number, merefleksikan atau mengatakan bahwa relative scarcity of L and abundance of K. Ketika W per L-nya relatif besar. Oke. Oke, lalu ya. Kemudian di sini suppose the US is a capital abundant relative to Mexico, that is of course means that Mexico is relative labor abundant. There's different effect to shape of its country's PPF ya. Kemudian suppose the KA produce relative key intensive and textile labor intensively ya. Jadi di sini Amerika ya, Amerika dia ke capital ya, kemudian Meksiko ya, Meksiko otomatis kebalikannya ya, dia ke abundan ini ya. Thus different affect the shape of its country ya, otomatis akan berbeda untuk kurva PPF-nya. Suppose the KA produce ya. Oke, kita lihat ke nanti ke contoh gambarnya saja biar gampang. The relative price of textile in Albuquerque is greater in the US than in Mexico. Relative price of textile, harga tekstil in Albuquerque di dalam negeri lebih besar di US daripada di Meksiko. That is, US Albuquerque price line is the steeper than Mexico. Ya. Karena di sini tekstil ya, harga tekstil di Amerika ini Albuquerque greater ya, lebih gede. Maka US Albuquerque price line is steeper ya, steeper di sini lebih apa ya, lebih curam ya dibandingkan dengan Meksiko. Kemudian dinotasikan PT per PC ya. P harga P tekstil per harga
car ya, di harga mobil di US itu lebih besar ternyata dibandingkan dengan harga tekstil terhadap harga mobil di Meksiko. Ya. Jadi harga T-nya di sini adalah tekstil ya. Tadi di tekstil. Oke, ini pakai tekstil. Kemudian di sini adalah car ya, mobil ya. Oke, PT per PC US lebih gede dibandingkan Meksiko. This means that Mexico has a comparative advantage in textile. Ya, kenapa? Karena ini ya lebih curam. Ya, kecuramannya seperti apa? Oke, nanti di grafik. Kemudian kebalikannya ya di Meksiko, this also means that the relative price of car in autarky is lower in the US than in Mexico. Kebalikannya di sini bahwa price of car ya, price of car in autarky di dalam negerinya Amerika is lower ya, lebih rendah ya, lower than in Mexico. Ya. Sehingga di sini harga mobil relatif terhadap harga tekstil di US ini lebih kecil daripada harga mobil, rasio harga mobil terhadap harga tekstil di Meksiko ya, di Meksiko. This means that the US has the comparative advantage in car ya. US. Oke, sehingga kalau kita gambarkan ya kurang lebihnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya apa namanya untuk tekstil di US ya di panel sebelah kanan ya, tekstil di US kurvanya ini kan lebih curam ya, lebih curam. Kenapa? Karena tadi harganya lebih mahal nanti ketemunya ya dibandingkan dengan yang ada di Meksiko ya untuk tekstil ya. Beda halnya dengan yang labor ya, dengan yang labor. Dengan yang cars ya, dengan yang mobil, sorry. Oke, ya ini kurvanya sama dengan kemarin ya, sama dengan kemarin yaitu selalu menggunakan PPF ya. Ini adalah PPF-nya ya. Ini ya kurva putih ini ya. PPF-nya kurva kemungkinan produksi. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di Meksiko ya, di Meksiko sebelumnya ya di autarky ya, di sini produksinya adalah kombinasinya di Y1 dan di X1. Sehingga titik equilibriumnya adalah di titik E di sini ya, di titik E di sini. Oke. Kemudian ini kemarin adalah ya kalau di mikro ini adalah budget line ya, budget constraint. Kemudian ini adalah kurva indifferent curve-nya ya, kemarin IC ya. Ya. IC-nya. Lalu di Amerika ya, di Amerika itu juga ya dia di Y4 ya, semula di sini ya titiknya. Artinya sepanjang kurva PPF-nya adalah di Y4 dan X4 ya. Semula kan seperti ini ya. Artinya di autarky mereka masing-masing ya. Di autarky mereka masing-masing. Kemudian prosesnya sama, artinya mereka melakukan konfrontasi ya, mereka melakukan transaksi karena di sini Meksiko dia lebih dominan terhadap tekstil ya, kemudian di Amerika ini ke cars ya, maka di sini si Meksiko ya dia akan berspesialisasi di tekstil kan seperti itu. Kemudian di Amerika ini sebaliknya ya, yaitu dia dari Y4 akan ke Y5. Kenapa? Karena dia sebagai capital intensive ya. Dia fokus di car. Meksiko ya dia lebih dominan atau mereka memiliki abundant factors di L ya. Karena L di sini tadi adalah sifatnya padat
karya, kan seperti itu. Sedangkan mobil itu kan padat modal, kan gitu. Nah, kemudian mereka melakukan apa namanya perdagangan, ya ini dia untuk X-nya ini dia meningkat sekian, ya spesialisasinya dia juga dari Y4 ke Y5, ya. Ya. Itu. Nah, kemudian dari hasil spesialisasi itu ya dia jual, ya Amerika jual mobil, ya. Amerika jual mobil sebesar Y4 Y5 ke Meksiko, ya. Kemudian sebaliknya di Meksiko, ya, dari tambahan spesialisasi tekstil tadi dia jual ke Amerika, ya. Dia jual ke Amerika, ya. Oke, ya ini kurvanya sama ya dengan yang kemarin, cuma faktornya yang berbeda, ya. Sehingga dengan adanya perdagangan antara Amerika dengan Meksiko, ya, mau konsumsi mobil, produksi mobil nanti di Amerika itu tetap, ya, tetap di Y4, tetapi nanti bisa menghasilkan tekstil yang lebih besar yaitu di Y6, ya, di Y6. Ya, di Y6. Ya. Sedangkan Meksiko sama dia akan mampu mengkonsumsi apa namanya menghasilkan mobil sebesar di Y3, ya. Sehingga kalau ditarik garis maka keseimbangan barunya adalah di C aksen, ya, di C aksen atau di sini di IC aksen, ya, tingkat kepuasannya maksudnya. Kemudian sama halnya di Amerika yang semula dari sini, ya, dari titik E sekarang berpindah ke titik C aksen, ya, di titik C aksen, ya. Ini kurvanya kan sama dengan sebelumnya tadi, ya. Oke, itu lalu, nah ini ilustrasinya, ini sebenarnya sama, ya, cuma ini masuk ke barang, ya, atau contoh yang berbeda, ya, seperti itu. Lalu hasilnya adalah, ya, the relative capital of a country US export to relative capital intensive goods, ya, dalam hal ini mobil. Kemudian relative labor of a country Mexico export the relative labor intensif, ya. Nah, tadi ya, jadi Meksiko dia akan jual tuh tekstil ke Amerika, sebaliknya Amerika dia akan jual tuh car ke Meksiko, ya, ke Meksiko. Oke, sehingga kesimpulan dari teorinya si HO di sini adalah the country we export the commodity that use relative intensive labor factor, the country has a relative abundance. Kemudian a country we import the commodity that use relative intensive labor factor, that is relatively scarce in the country. Kuncinya adalah di sini, ya, dia akan import komoditas yang notabene apa namanya, ya terjadi kelangkaan lah, ya, terjadi kelangkaan, ya. Kemudian dia akan mengekspor apa namanya barang-barang yang faktor produksinya relatif berlebih atau melimpah, ya. Itu, ya, itu terkait dengan ilustrasi dari apa namanya dari teorinya si HO, ya. Oke, ya, selanjutnya source of comparative advantage. So it is a counter-relative factor in domain that determines its comparative advantage. That is why the House model is also called the factor proportion theory, ya. Makanya kenapa di sini, ya,
di teorinya HO di sini juga disebut sebagai teori nih ya, faktor proporsional ya. Ya, proporsional ya. Oke. Lalu change in the relative commodity price review. Oke. Misalnya as we learned before, PTBC is ya. Jadi di sini misalnya in case ya, misalnya dalam kejadian bahwa PT per PC ya, P tekstil per PC di Amerika Serikat yang notabene tadi PT-nya lebih murah ya. Di Amerika move to trades that is the international relative textile price is lower than the US autarky price ya. Dengan adanya perdagangan ya, dengan adanya perdagangan ini maka apa namanya harga tekstil relatif ya, harga tekstilnya ya, maka kan dimungkinkan is lower ya, lebih rendah dari mana? Lebih rendah dari harga di dalam negerinya Amerika. Kenapa? Karena di pasar internasional ya, di perdagangan kan seperti itu. Artinya tadi kan supply-nya itu kan akan semakin banyak kan seperti itu di Amerika. Sehingga nanti dampaknya apa? Dampaknya adalah dimungkinkan nanti harga di pasar internasional ya, the international relative textile price is lower ya, lebih murah dari yang di autarki Amerika kan gitu kan tadi. Kemudian PT per PC Meksiko akan naik as a Mexico move to trade ya. That is the international relative textile price is higher than the Mexico autarky price ya. Jadi karena tadi ya mereka melakukan perdagangan ya, maka textile price is higher than the Mexico autarky price ya kan. Karena lebih mahal, maka kan tadi si Meksiko jualan tuh ya kan. Dia jual ke pasar internasional, jual ke Amerika kan seperti itu tadi. Ya, ya kan? Ya. Lanjut. In autarky, the key intensive product cars is less expensive to produce in the US as compared to Mexico. This is because is relative abundant in the US, which is make the price of capital relative low. Ya, karena tadi ya di Amerika capital intensif, maka capital price of capitalnya, R-nya, rent-nya itu kan lebih murah kan gitu. Sehingga as trade commerce R will rise since demand for capital will rise. Ya, jadi karena adanya perdagangan, maka permintaan akan capital itu kan juga akan meningkat kan gitu. Sehingga apa namanya permintaan akan capital meningkat, maka R-nya kan juga akan naik kan gitu kan, ya kan? Kalau C-nya naik ya, biaya modalnya naik, maka sorry. Ya, jadi misalnya di sini permintaan akan demand VOCA ini naik ya, maka di sini apa namanya cost of K ini kan juga akan naik. Cost of K di sini yaitu R kecil kan gitu kan. R kecil kan juga naik. Kenapa? Karena permintaan kan naik, otomatis biaya kan juga naik kan gitu. Pendapatan kalau dari sisi produsen pendapatan juga akan naik kan gitu. Lalu di sini in autarky the L intensive product textile is more expensive to produce in the US as compared to Mexico. Oke. This is because L is relative scarce in the US ya, karena di Amerika tadi terjadi kelangkaan tenaga kerja ya istilahnya, maka the price of labor relatif tinggi di Amerika. As a trade commerce, wages will fall since demand for labor will fall ya. Kenapa? Karena tadi kan apa namanya tenaga kerja yang digunakan untuk apa namanya untuk padat karya itu kan turun kan tadi. Dia spesialisasinya kan di mobil ya kan. Sehingga permintaan akan tekstil itu kan turun kan gitu. Kenapa? Karena dia beli saja ya, dia melakukan perdagangan. Artinya di sini apa namanya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tekstil di Amerika itu kan juga turun ya. Karena permintaan tenaga kerja akan tekstil turun, maka W atau apa namanya wages untuk tekstil untuk tenaga kerja tekstil di Amerika itu kan juga akan turun kan gitu.
Oke, sehingga di sini dalam contoh tadi adalah W per R di US also falls in Mexico, the opposite is happening, ya. Jadi di Amerika W per R-nya ya upah tenaga kerja per kapitalnya di Amerika itu turun. Kemudian di Meksiko W per L Meksiko akan naik, kan seperti itu. Ya, akan naik. Oke, sehingga di sini therefore relative commodity and factor price move together as trade comments, ya. Artinya di sini bahwa harga dari faktor produksi, ya, dan harga barang itu sendiri secara bersama-sama akan naik dengan adanya perdagangan itu, kan gitu. Ya, kenapa? Karena tadi di satu sisi permintaan akan tenaga kerja untuk labor di Amerika itu turun, kemudian sebaliknya di di Meksiko. Kemudian sama halnya permintaan akan capital di Amerika itu naik, kemudian di Meksiko permintaan akan capital itu kan turun. Kenapa? Karena dia fokus ke tekstil, kan gitu, ya. Oke, sehingga kalau digambarkan adalah seperti ini, ya, akan digambarkan seperti ini, ya. Jadi W per R di Meksiko itu akan naik, ya, which is kenapa? Karena tadi padat karya akan naik pada titik tertentu sampai pada penurunan wages di tekstil di Amerika, ya, itu. Oke, lalu Oke, ya. Jadi berdasarkan grafik di sini, ya, tadi kan W per R tekstil. Oke, ya. Jadi tadi di sini di Meksiko, ya, karena dia spesialisasinya adalah di tekstil, ya, di tekstil, maka tadi permintaan W per R-nya tadi kan otomatis permintaan akan tenaga kerja di tekstil itu kan akan naik, sehingga W per R-nya kan akan naik, kan itu, ya kan? Akan naik pada titik di sini, ya. Kemudian di sisi lain di Amerika, ya, W per R untuk untuk tekstil itu kan akan mengalami penurunan juga. Kenapa? Karena permintaan akan akan tenaga kerja yang dipekerjakan untuk tekstil itu kan turun, ya. Kenapa? Karena dia spesialisasi di di capital, kan seperti itu. Otomatis nanti di sini, ya, PT per PC di US itu kan juga akan turun, kan seperti itu, ya. P tekstil per PPC, ya, per PC itu kan juga akan turun sampai pada titik ini, ya. Kemudian di Meksiko sebaliknya, ya, kan gitu. Sehingga di sini, ya, akan ini pada titik ini, ya. Keseimbangan baru akan terbentuk di titik ini, ya. Sehingga di sini both relative commodity and factor price equalize in the trade, ya, in trade. Artinya nanti akan terjadi ekualisasi, ya, akan menuju pada titik yang equal, ya, bukan sama, ya, tetapi equal, ya, untuk kedua faktor produksi, baik untuk K maupun untuk L, ya, baik untuk K maupun untuk L. Ya, tadi kebutuhan akan tenaga kerja di Amerika itu turun, ya, untuk tekstil. Tetapi permintaan akan modal itu kan naik, ya kan? Kenapa? Karena fokus Amerika di modal, artinya di barang yang berbasis modal, kan seperti itu. Sama halnya di Meksiko, kan gitu, ya. Di Meksiko kebutuhan tenaga kerja turun untuk mobil atau untuk barang-barang capital, kan gitu. Oke. Lalu in equilibrium with both country facing the same relative product price, relative cost will be equalized. This can only happen if relative factor price are
equalities between country ya. Ini kesimpulannya. Jadi ada faktor ekualisasi ya, ekualisasi harga ya. Teori ekualisasi harga dari faktor produksi ya. Kenapa? Karena tadi di satu sisi permintaan akan naik menyebabkan cost of entah itu capital, entah itu labor itu akan mengalami perubahan juga kan seperti itu ya. Kesimpulannya adalah itu. Oke, lalu di sini HO and the distribution of income. HO theorem also tell us about how the income of different group within a country change as a trade staff. This provide insight into the politics of free trade ya. Jadi di sini ternyata bagaimana nanti income of different group ya adanya apa ya istilahnya itu perubahan pendapatan ya. Perubahan pendapatan sejak atau ketika perdagangan itu dilakukan kan seperti itu ya. Oke, lalu di sini masuklah si Samuelson ya, si Samuelson yang melengkapi bahwa the owner of the relatively abundant factor will find the real income rising. The owner of the relative scarce factor will find the real income falling. Ya, ya tadi laki-laki adalah pemilik modal dan pemilik tenaga kerja. Intinya kan seperti itu. Ya, jadi di satu sisi tadi naik, di sisi lain mereka pasti akan turun. Nah, di sini apa namanya the owner relative abundant factor ya, maka dia akan income-nya akan naik ya, income-nya akan naik, sedangkan di satu sisi ya pasti dia memiliki kelimpahan, dia memiliki kelebihan, pasti ada kelangkaan kan seperti itu. Sehingga ini yang menyebabkan income pemilik faktor produksi yang langka itu juga sebaliknya akan mengalami penurunan kan seperti itu. Ya. Ya, tadi contohnya tadi di Amerika ya, mungkin dari sisi capital yes dia akan naik, tetapi karena di tenaga kerja dia langka maka akan mengalami penurunan. Begitu juga di sebaliknya di Meksiko. Ya, karena dia di apa namanya kelimpahannya adalah di tenaga kerja, maka tadi cost of labor itu akan naik ya. Tetapi dari si tenaga kerja itu sebaliknya dia dimungkinkan akan pemilik modal maaf di Meksiko itu dimungkinkan dia akan turun kan seperti itu. Kenapa? Karena dia fokusnya adalah di tenaga kerja, sedangkan di Amerika itu fokusnya adalah di apa namanya di modal kan seperti itu. Jadi tadi ilustrasinya adalah di US capital ya pemilik modal dia mungkin akan naik pendapatannya atau income-nya. Kemudian dari sisi labor ya pemilik tenaga kerja dimungkinkan akan turun. Sebaliknya di Meksiko ya dari sisi pemilik modal ya dia akan turun. Kenapa? Dia tidak fokus di barang-barang capital. Sedangkan dari sisi labor dimungkinkan dia akan naik kan seperti itu ya. Itu. Oke. Masih di hal yang sama. Jadi di sini according to the Samuelson-Staples theorem, if the US is a relatively abundant country, who in America should for free trade ya. Who in America should for protectionism ya. Ada dua kemungkinan, dia akan free trade atau di protectionism ya. Artinya dia akan melakukan proteksi ya, proteksi terhadap tekstil ya. Kebanyakan negara di sini kan ketika harga misalnya di Meksiko itu relatif tinggi, maka dia akan melakukan proteksi barang-barang dari Meksiko khususnya untuk tekstil ya. Kemudian dia akan melakukan suatu free trade ya dengan negara lain kan seperti itu. Nah, itu nanti bagaimana kan gitu. Bagaimana terkait dengan apa namanya distribusi dari pendapatan kan seperti itu.
Oke, lalu suppose domestic demand for goods that usually are intensive, the relative purchasing power is very strong in each country. Kemudian demand for car is very strong in the US and the demand for textile is very strong in Mexico ya. Jadi sama-sama misalnya di sini demand for car is very strong ya di Amerika, kemudian di Meksiko sebaliknya yang permintaan kuatnya adalah di tekstil ya. Oke, kemudian oke, jadi kondisinya dimungkinkan akan sebaliknya kan seperti itu. Oke, nah ini sama ya dengan tadi ya. Bagaimana nanti ketika ada biaya transportasi ya, ketika nanti ada biaya transportasi ya, maka nanti akan terjadi perubahan ya, akan terjadi perubahan. Ya, asumsinya di sini bahwa apa namanya? P ketika nanti ada biaya transportasi, maka ya nanti harga yang relatif atau yang kelihatannya lebih tinggi di negara lain ketika nanti ada cost of transportation nanti ya sebenarnya akan sama kan seperti itu ya, harga itu akan sama dengan yang ada di dalam negeri, intinya kan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya di US permintaan kurva permintaannya ya, Anda bisa dilihat di yang panel kiri di sini ya, yang panel kiri nih ya, yang ini. Jadi ini di US, ini di Meksiko ya. Jadi di sini permintaan akan tekstil ya, permintaan akan tekstil, supply-nya ya, supply tekstilnya mula-mula adalah di sini ya. Kemudian permintaan akan tekstilnya adalah di sini ya. Di sini nih ya, permintaan akan tekstil. Nah, sehingga lag ini dipenuhi untuk dengan impor kan seperti itu. Oke, dipenuhi dengan impor. Begitu juga di sini di Meksiko ya. Ini mula-mula ya di sini ya akan tekstil. Ini supply-nya di sini, kemudian permintaan tekstil di sini. Nah, sehingga ini yang diekspor kemudian diimpor oleh Amerika di sini kan gitu kan. Ya. Nah, ketika di sini ada biaya transportasi, ya ada biaya transportasi, maka di sini, oke, maka di sini akan ada T cost ya, transportation cost ya, yang semula di sini di ausarkinya itu di sekian ya. Kemudian di sini akan bergeser kan seperti itu ya. Itu. Jadi di satu sisi nanti apa namanya biaya transportasi nanti di sini ya akan menimbulkan yang disebut dengan dead weight loss ya. Jadi nanti di sini ya segitiga-segitiga ini nanti yang akan disebut dengan dead weight loss ya, kerugian. Ya, ini dari sisi Amerika ya. Kemudian nanti akan terjadi hal yang sama ketika nanti untuk apa namanya untuk capital ya, untuk capital ya, atau untuk barang yang berbasis capital atau dalam hal ini adalah mobil tadi. Oke, ya lebih kurang adalah seperti ini ketika nanti dimasukkan biaya transportasi ya. Oke, lalu
Oke, ya mungkin ini terkait dengan apa namanya teorinya HO.